Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Niputu Anjali Andrianti, saya kelas 11 IPS dari Sekolah Lentera Harapan Banjar-Agung. Di dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai kegiatan penghijauan dalam rangka mengurangi pemanasan global. Selamat menonton. Dalam kegiatan penghijauan yang diupayakan pemerintah dalam meminimalisir pemanasan global, tentunya peran Tuhan turut bekerja di dalamnya. Apakah kalian melihat di bagian mana peran Tuhan bekerja? Menurut etika lingkungan hidup dari sudut pandang Alkitab, umat manusia adalah penjaga lingkungan. Allah adalah pencipta dan pemilik bumi, sedangkan manusia adalah pemeliharanya. Hal ini terdapat pada kitab Kejadian 1 ayat 28. Begini bunyi firman Tuhan, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan segala binatang yang merayap di bumi." Kemudian pada kitab Kejadian 2 ayat 15, begini bunyi firman Tuhan, Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, dari ayat-ayat ini kita dapat mengamati paling sedikit ada 3 kewajiban dasar terhadap lingkungan, yaitu berkembang biak dan memenuhi bumi, menaklukkan bumi dan berkuasa atasnya, serta mengusahakan dan juga memelihara bumi. Namun, ternyata tidak semua dari umat manusia mengambil bagian menjadi penjaga lingkungan. Banyak sekali manusia yang menjadi pelaku kerusakan lingkungan, tetapi kasih Tuhan tidak pernah habis untuk ciptaannya. Bantuan dan peran Tuhan terus datang untuk kembali memulihkan bumi melalui pemerintah daerah. Pemerintah telah membuat program Satu Orang Satu Pohon. Program ini sangat membantu dalam pemulihan bumi dari pemanasan global. Berbicara tentang kerusakan lingkungan, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab umum kerusakan hutan, yaitu adanya penebangan pohon secara liar, perambahan hutan, dan kebakaran hutan. Ketika penebangan hutan dilakukan, maka akan menimbulkan banyak dampak buruk seperti menyebabkan banjir, erosi tanah longsor, menyebabkan kekeringan, terganggunya siklus air, dan menurunnya kualitas oksigen. Kemudian akibat dari kerusakan hutan dengan cara perambahan hutan, yaitu merugikan ekosistem hutan, kerusakan vegetasi, kerusakan alam, hingga menyebabkan hilangnya tempat tinggal bagi hewan di hutan. Dampak dari faktor terakhir yaitu kebakaran hutan adalah asap yang dihasilkan dari kebakaran hutan akan menyebabkan iritasi mata, kulit, dan gangguan pernapasan. Hilangnya habitat asli dari satwa liar, musnahnya bahan baku industri perkayuan, dan menyebabkan emisi gas karbon dioksida ke atmosfer. Setelah kita mengetahui dampak apa saja yang akan terjadi jika kita melakukan pengerusakan hutan, itu akan membuat kita sadar betapa pentingnya pohon bagi kita. Kerusakan hutan tersebut bisa kita perbaiki dengan cara melakukan penghijauan. Melakukan penghijauan atau reboisasi merupakan salah satu langkah nyata untuk mengurangi pemanasan global. Dengan kita melakukan reboisasi dan penghijauan akan menyeimbangkan kadar gas karbon dioksida di lapisan atmosfer. Karena pohon akan menyerap gas karbon dioksida untuk melakukan fotosintesis dan akan melepaskan oksigen ke udara. Pohon juga memiliki fungsi yang sangat penting dalam upaya meredam kenaikan gas rumah kaca yang menjadi salah satu penyebab pemanasan global dan perubahan iklim. Pohon juga menyerap karbon dioksida yang dihasilkan oleh kegiatan-kegiatan yang dilakukan manusia dan makhluk lainnya. Salah satu upaya yang diberikan pemerintah untuk mengurangi pemanasan global adalah program One Man One Tree, atau dalam bahasa Indonesia disebut Satu Orang Satu Pohon. Pengaruh penanaman pohon dalam mengurangi pemanasan global atau global warming, yaitu pohon mempunyai fungsi yang sangat penting dalam upaya meredam kenaikan gas rumah kaca yang menjadi penyebab utama dari pemanasan global dan juga perubahan iklim. Dengan adanya program ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat dan juga lebih meningkatkan kepedulian berbagai pihak akan pentingnya penanaman dan pemeliharaan pohon yang berkelanjutan dalam mengurangi pemanasan global dan untuk mencapai pembangunan Indonesia yang lebih bersih. Berkaitan dengan penanaman pohon guna mengurangi pemanasan global, pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat, yaitu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 46 tentang Kehutanan. Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari. Kemudian yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang rehabilitasi dan reklamasi hutan, bertujuan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan. Berikutnya ada peraturan yang ketiga, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang dana reboisasi. Adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari
polusi udara, dan menghindari bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Maraknya bencana alam di Indonesia seperti banjir dan tanah longsor adalah akibat dari banyaknya penebangan pohon, mewajibkan seluruh masyarakat untuk melakukan penanaman pohon kembali. Karena ketika kewajiban tersebut sudah terlaksana, maka secara otomatis seluruh masyarakat akan mendapatkan haknya, yaitu lingkungan yang bersih dan aman dari bencana alam. Masyarakat akan mendapatkan lingkungan yang layak dan nyaman serta aman untuk ditinggali. Terlepas dari semua itu, masih saja ada orang yang melakukan pengerusakan hutan. Karena banyak kasus pengerusakan hutan oleh manusia, maka pemerintah membuat hukuman dan sanksi guna membuat jera para pelaku pengerusakan hutan. Hukuman untuk orang yang merusak pohon secara sengaja, yaitu bila seseorang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf C, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, serta denda paling sedikit 500 juta rupiah dan paling banyak 2.500.000.000 rupiah. Dan dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 bulan dan paling lama 2 tahun dengan denda paling sedikit 500.000 rupiah dan paling banyak 500 juta rupiah. Pada umumnya, orang-orang yang melakukan pengerusakan hutan menggunakan hasil hutan yang mereka dapat untuk diperdagangkan. Alasannya karena hasil hutan memiliki harga yang cukup mahal dan bernilai ekonomi tinggi. Dan yang kedua, hasil-hasil hutan berupa kayu banyak diminati masyarakat untuk dijadikan barang-barang rumah tangga ataupun barang-barang keseharian. Dan yang terakhir, karena meningkatnya kebutuhan ekonomi, maka banyak orang memanfaatkan peluang tersebut untuk memperdagangkan hasil hutan secara besar-besaran. Banyaknya pelaku-pelaku pengerusakan hutan membuat persebaran kerusakan hutan semakin meluas. Setiap tahunnya selalu muncul kerusakan hutan baru. Faktor yang mendasari kerusakan hutan ada bermacam-macam, yaitu penebangan hutan secara liar, kebakaran hutan, dan masih banyak lagi. Berikut akan saya bagikan 3 bukti mengenai kerusakan hutan yang tersebar di beberapa pulau di Indonesia. Yang pertama ada di Pulau Kalimantan, terkhusus di Provinsi Kalimantan Timur. Provinsi Kalimantan Timur mengalami kebakaran hutan pada awal September 2019. Pelakunya yaitu diduga 2 warga Longkai, Kabupaten Pasar, Kalimantan Timur. Yang kedua ada di Pulau Sumatera, terkhusus di Provinsi Riau. Kebakaran hutan dan lahan terjadi di Provinsi Riau. Yang paling parah terjadi pada tahun 1997 silam. Dampak yang diberikan sangat mengerikan, yaitu menyebabkan jatuhnya pesawat dan efek asap yang dihasilkan menyebar sampai ke negara-negara tetangga hingga sampai ke Australia. Dan yang terakhir ada Pulau Papua. Anak usaha perusahaan Korea Selatan atau Korindo Group telah membakar hutan di Papua untuk usaha perkebunan kelapa sawit dan menghancurkan sekitar 57.000 hektar hutan di Papua. Setelah membahas mengenai alasan mengapa hasil hutan banyak diperdagangkan, saya akan memberikan contoh mengenai perdagangan hasil hutan melalui jalur laut. Yang pertama, adanya perdagangan jalur laut secara internasional dari Kalimantan Timur ke Amerika Serikat. Dalam masa pandemi COVID-19, Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan dalam ekspor hasil hutan, terutama komoditas kayu. Provinsi Kalimantan Timur mengekspor komoditas kayu lapis dengan tujuan ke Amerika Serikat. Kayu yang diimpor oleh Amerika Serikat ini digunakan oleh mereka untuk kebutuhan furniture atau mebel. Lalu yang kedua, pemerintah Provinsi Papua melakukan ekspor kayu ke negeri tirai bambu Tiongkok melalui jalur laut. Kayu olahan yang akan diekspor ke Tiongkok ini merupakan jenis merbau dalam bentuk flooring atau kayu untuk lantai. Tiongkok mengimpor hasil hutan ini untuk pembuatan bangunan di sana. Dan yang terakhir ada Provinsi Sulawesi Utara. Provinsi ini mengekspor kayu meranti ke Italia sebanyak 2,8 ton melalui perdagangan jalur laut. Italia menggunakan kayu meranti dari hasil impor dari Sulawesi Utara untuk pembuatan konstruksi bangunan dan bahan utama dari furniture. Dari semua pembahasan kita mengenai pentingnya hutan, dampak dan perdagangannya, selanjutnya kita akan melihat bagaimana prosedur yang baik dalam penanaman pohon. Saya akan menjelaskan mengenai cara penanaman pohon ketapang kencana.
Pemanasan global yang semakin hari semakin meningkat menyebabkan banyak sekali dampak buruk bagi lingkungan sekitar kita. Pemanasan global atau global warming adalah fenomena meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, lautan, dan daratan di bumi secara menyeluruh. Beberapa penyebab dari pemanasan global yaitu meningkatnya gas rumah kaca, polusi udara karena bahan bakar, polusi metana karena peternakan, pertanian, dan perkebunan. Namun, penyebab utama dari meningkatnya pemanasan global adalah penggundulan hutan dan penebangan hutan secara liar. Menanam pohon dan melakukan penghijauan bisa menjadi salah satu langkah nyata untuk mengurangi serta meminimalisir pemanasan global. Pohon mempunyai fungsi yang sangat penting dalam upaya meredam kenaikan gas rumah kaca dan mengurangi pemanasan global dan perubahan iklim. Jenis pohon yang cocok dan efektif untuk ditanam adalah pohon ketapang kencana. Berikut merupakan alat dan bahan yang diperlukan untuk penanaman pohon ketapang kencana. Yang pertama ada bibit pohon ketapang kencana yang sudah siap tanam. Yang kedua adalah lahan untuk melakukan penanaman. Yang ketiga cangkul. Yang keempat air. Dan yang terakhir ada pupuk organik dan arang sekam. Cara penanaman pohon ketapang kencana: yang pertama, siapkan bibit pohon ketapang kencana yang siap tanam. Pilihlah bibit yang layak tanam dan berkualitas dengan memperhatikan jumlah daun, keadaan batang, dan juga rantingnya. Yang kedua, ukuran yang baik untuk pemilihan bibit ketapang kencana adalah 7 cm hingga 15 cm dengan jumlah daun lebih dari 5 helai. Yang ketiga, pilihlah lahan dan lokasi penanaman yang selalu disinari matahari penuh. Yang keempat, setelah itu lakukan proses pembuburan tanah dengan menggunakan cangkul. Tanah yang baik untuk pohon ketapang kencana memiliki pH sekitar 5 hingga 6. Yang kelima, jika tanah sudah digemburkan, tambahkan pupuk organik atau pupuk kompos pada tanah. Tambahkan juga arang sekam untuk membuat tekstur tanah semakin gembur. Yang keenam, kalian bisa menyiram tanah dengan air selama proses penggemburan. Yang ketujuh, kemudian gunakan sekop atau cangkul untuk membuat lubang pada lahan yang sudah disiapkan. Ukuran kedalaman lubang yang sesuai untuk pohon ketapang kencana adalah 5 cm hingga 7 cm. Yang kedelapan, pisahkan bibit dari media tanamnya secara perlahan tanpa harus membersihkan tanahnya. Yang kesembilan, Anda perlu melepaskan pot atau polybag yang mengikuti media tanamnya dan masukkan ke dalam lubang tanam yang sudah disiapkan. Yang kesepuluh, tutup lubang tanaman dan padatkan permukaan media tanam sehingga bibit bisa berdiri dengan kokoh. Dan yang terakhir, setelah itu Anda bisa langsung melakukan proses perawatan pohon ketapang kencana. Cara perawatan pohon ketapang kencana: yang pertama, Anda harus menyiram pohon ketapang kencana setiap pagi dan sore hari untuk menjaga kelembaban tanahnya. Yang kedua, setelah itu jangan lupa untuk memberi pupuk susulan setiap 2 minggu sekali. Demikianlah alat, bahan, cara penanaman, dan cara perawatan pohon ketapang. Mari lakukan penghijauan sebagai bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan. Pohon yang kita tanam akan bermanfaat dalam pemulihan bumi dari pemanasan global dan juga perubahan iklim. Refleksi yang saya dapatkan selama proses pembuatan video mempelajari materi yang saya buat, saya mengerti bahwa pohon itu merupakan salah satu sumber bagi setiap kehidupan. Tuhan telah menciptakan sesuatu yang sangat bermakna bagi bumi dan seisinya. Maka dari itu saya berkomitmen untuk berusaha membantu memulihkan keadaan bumi seperti semula dengan melakukan penghijauan.